Baik, saya bisa mulai, Kak? Iya, silakan, Dok. Baik. Eh, saya kasih judul perawatan kesehatan gigi dan mulut oleh Dr. Gigi Haji Diki Harun, spesialis ortodonti, disajikan pada kelas inspirasi generasi penerus intensif Baitu Salam Minggu 13 Maret 2022. Mulai. Saya mulai dari paradigma ya. Tadi yang saya katakan paradigma itu kan cara pandang kita terhadap kondisi yang sekarang dengan berbagai macam alasan, latar belakang, wawasan dan lain-lain. Kalau lama tuh paradigmanya burung kakak tua tuh hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Itu paradigma lama. Nah, paradigma barunya itu burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya juga tetap 32 gitu. Kalau kemudian gigi itu dirawat dengan baik, tidak ada alasan orang tua kemudian menjadi ompong. Kalau kita merawat gigi itu dengan baik. Yang kedua, paradigma yang lama itu bangun tidur terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, itu lagu yang sudah melekat sekali dalam di pikiran kita ya, sehingga kita sikat gigi itu sebelum tidur. Yang benar adalah paradigma barunya adalah bangun tidur terus makan. Kenapa? Karena sebelum tidur sudah gosok gigi, cukup berkumur-kumur saja. Paradigmanya mari upgrade paradigma baru dalam diri kita, cara pandang kita, wawasan kita di-upgrade terus, jangan terkotak di masa lalu. Berikutnya. Oh dari sana ya. Oh siap. Ini sebagai pendahuluan, saya ingin menyampaikan bahwa gigi itu merupakan harta yang luar biasa dari Allah, pemberian nikmat dari Allah. Nah, harus disyukuri. Sebagaimana nikmat itu harus disyukuri. Cara mensyukurinya seperti apa? Yaitu kita harus dirawat dengan baik, disikat dengan baik. Saya berikan contoh gambar di sini. Ini ada orang ompong semua. Kemudian dia membuat gigi dengan membuat implan. Ini implan ini, yang ditanam ini, metal. Ditanam ke dalam gusi tulang, kemudian baru dibikinkan gigi yang di bawahnya. Kalau dari ronsen ini nampak, di atas itu ada 1, 2, 3, 4, ada 8 implan, yang bawah 1, 2, 3 ada 7 implan. Sedangkan satu implan itu harganya 18 juta sampai 25 juta, tergantung dari dokter. Kalau dokter gigi itu nggak ada batasnya loh. Ada dokter nyabut 100 ribu, 200 ribu, ada yang nyabut sampai 1 juta, 1,5 juta ada. Jadi unlimited lah dokter gigi itu honorariumnya. Saya ingin menggambarkan betapa mahalnya gigi ini, betapa nikmatnya. Kita harus mensyukuri dan harus merawatnya dengan baik. Berikutnya. Next. Ya, kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian dari kesehatan tubuh kita secara umum. Jadi tubuh kita ini terkait satu dengan yang lainnya. Nah, seperti Nabi pernah berkata kan, tubuh itu kal jasadin wahidin, seperti tubuh yang satu, betul. Jadi kalau sakit gigi pasti ada kaitannya dengan yang lain. Gigi menjadi, kita pernah dengar ada orang sakit jantung gara-gara giginya berlubang. Ada orang sakit mata gara-gara giginya berlubang. Ada orang kudisan terus, gatal-gatal terus, ada gara-gara giginya berlubang. Ada kaitannya. Kemudian sistem pencernaan itu makanan masuk ke dalam mulut kita tuh adalah gerbang pertama untuk mengunyah. Gigi dan mulut yang sehat itu maka pengunyahan akan optimal, akan baik pengunyahan kita. Artinya makanan yang ditelan ke dalam usus kita, ke dalam perut kita, dalam lambung kita, itu sudah setengah bahkan 2/3 halus sebelum masuk ke dalam usus. Baru di dalam usus itu dilakukan gerakan peristatik ya. Pernah dengar ya gerakan peristatik oleh otot usus gitu, menghancurkan. Bayangkan kalau gigi kita ompong, atau gigi kita rusak, atau gigi kita sakit, kita tidak bisa mengunyah, makanan ditelan, bulat-bulat ditelan. Tentu kerja usus menjadi berat. Usus kita menjadi overload pekerjaannya. Berbahaya. Sehingga di usia 35-40 terjadilah penyakit lambung, penyakit usus, dan lain-lain. Karena bagi pembagian tugasnya nggak jelas nih. Gigi ini harusnya lu giling dulu nih makanan nih sampai hancur nih. Baru lu telan ke dalam baru oleh usus dihancurkan. Itu pembagian tugasnya. Sehingga gigi yang sehat pasti akan menghasilkan pengunyahan yang baik. Pengunyahan yang baik menyebabkan penyerapan juga akan baik. Kenapa kok orang makannya banyak tetapi kurus aja? Bisa jadi karena makanan yang ditelan tuh masih gede-gede, masih kasar, sehingga tidak menjadi saripati makanan yang diserap oleh dinding usus. Penyerapan saripati makanan oleh dinding usus sedikit. Nah, mungkin orang senang makannya cepat, ditelan saja, atau giginya rusak dan lain-lain. Berikutnya, next. Oke, next. Iya, menjaga kesehatan gigi, kita belajar bagaimana menjaga kesehatan. Ini saya akan beri gambar di paling bawah itu.
bagaimana seorang papa, seorang ayah mengajak sikat gigi bersama anaknya. Jadi sikat gigi itu harus suatu kegembiraan, jangan suatu tekanan, jangan suatu perintah, jangan suatu integrasi gitu. Orang takut, anak-anak kita takut diperintah sikat gigi, tapi dilatih bersama-sama. Menyikat gigi dengan benar, sikat gigi itu harus benar, tepat waktu dan tepat teknik. Benar caranya itu, caranya benar, tekniknya benar. Kemudian waktunya harus tepat. Waktu yang tepat itu kapan nanti kita sampaikan ya. Benar itu dengan menggunakan sikat gigi dan pasta gigi yang benar. Sikat gigi yang benar itu sikat gigi yang bulunya sebetulnya sekarang macam-macam ya, ada yang zigzag, ada yang melengkung, banyak sekali inovasi. Tetapi kalau Dental Association International itu merekomendasi sikat gigi itu yang bulunya halus dan lurus, tidak ada zigzag, tidak ada tekukan, jadi harus lurus bulunya gitu. Dan itu rekomendasinya, itu rekomendasi saja. Kemudian menggunakan pasta gigi. Penggunaan pasta gigi juga jangan, kalau kita mau sikat gigi 4 kali tadi seperti mitos fakta tadi, boleh kita menyikat gigi 4 kali, tetapi 2 kali jangan menggunakan pasta gigi. Karena pasta gigi itu mengandung zat abrasif. Jadi gigi kita akan menipis emailnya jika terus-menerus menggunakan pasta gigi. Jadi cukup pasta gigi 2 kali, mau tidur dan setelah makan pagi sarapan. Tepat waktu yaitu 2 kali dalam 1 hari, pagi itu setelah sarapan paginya ya. Kemudian menjelang tidur. Yang paling penting itu menjelang tidur. Karena kita tuh tidur misalnya jam 9 ya, udah nggak makan lagi jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 kita bangun, kemudian sholat, kumur-kumur, mulai makan misalnya sarapan jam 6 atau jam 7, itu ada jeda waktu sekitar 6 sampai 8 jam. Kalau makanan nempel di gigi kita 6 sampai 8 jam itu akan menyebabkan makanan menjadi asam. Difermentasi oleh bakteri di dalam mulut kita. Asam itu akan mengikat kalsium gigi. Namanya dekalsifikasi. Larutlah kalsium, jadi giginya keropos. Itu kira-kira gambarannya. Kemudian tekniknya harus benar. Nah, teknik ini juga seringkali orang ingin bersih, keras nyikatnya gitu ya. Coba Kang Ahmad Saleh Kang ini. Nyikat itu keras sekali gitu ya. Nah ini memang bersih, tetapi apa yang terjadi? Gusinya rusak, gusinya terangkat, giginya juga kalah. Kalau orang Sunda bilang ada istilah cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi cekong. Kalau orang Sunda bilang, cikaracak itu tetesan air, kena batu, lama-lama cekung juga. Pada air itu loh, batu tuh keras, tetapi air tetes lama-lama itu jadi cekung batu. Gigi kita juga sama, kita sikat gigi dari kecil sampai dewasa sampai tua. Kalau caranya terlalu keras, bersemangat sekali, gigi itu kan abrasif, akan terkikis. Gitu. Next. Nah ini teknik menyikat gigi yang benar. Jadi kita harus pahamin dulu, ada 3 permukaan, sobek aja Kang. Ada 3 permukaan gigi yang harus kita bersihkan. Dan ada 1 tambahan dengan pembersihan langit-langit dan lidah. Masalah di bawah sini. Ini saya kebetulan bawa model gigi. Jadi ada 3 permukaan yang disebut dengan 3 permukaan itu adalah jadi ada permukaan bibir apa pipi, itu permukaan depan yang nampak sama kita itu. Nah kemudian ada permukaan dalam, permukaan lidah dan langit-langit. Jadi permukaan gigi yang menghadap ke lidah dan langit-langit. Yang bawah itu lidah, yang atas langit-langit. Nah kemudian permukaan oklusal. Permukaan oklusal itu permukaan gigit. Permukaan gigit itu ya yang bagian atasnya itu untuk menggigit itu namanya permukaan oklusal, permukaan gigit. Nah 3 permukaan itu harus dibersihkan semua. Jadi sikat gigi. Nah ini saya bawa model bisa di zoom Kang. Nah ini permukaan depan namanya. Ini permukaan depan. Ini permukaan depan semua. Nah ini permukaan dalam. Pun langit-langitnya ini ya bisa zoom. Iya. Oke. Nah ini permukaan luar, di luar ini yang kita lihat, kemudian permukaan dalam di dalam ini, dan permukaan gigit ini, permukaan gigit bawah, ini permukaan gigit atas sama bawah. 3-tiganya harus dibersihkan. Jangan hanya di depan saja. Kadang-kadang ini bersih kok di dalamnya karang giginya banyak sekali kotor. Atau ada lubang-lubang di belakang gitu. Kemudian ada tambahan. Jadi sekarang istilahnya yang benar bukan sikat gigi ya. Yang benar itu membersihkan gigi. Jadi kita rubah istilahnya, membersihkan gigi. Kalau menyikat itu belum tentu bersih. Tetapi membersihkan itu ya harus bersih. Nah, artinya juga lidah juga harus disikat. Dorong lidahnya ke depan, kemudian disapu, kemudian langit-langitnya juga disapu gitu. Awal-awal kita belum terbiasa mual, tapi lama-lama biasa. Ya, jadi permukaan gigi ada 3, kita harus bersihkan semua. Dan nyikat gigi itu tidak boleh atas bawah, nggak boleh. Atas selesaikan dulu atau bawah selesaikan terserah. Bawah dulu selesaikan, bagian permukaan depan, bagian permukaan dalam, permukaan gigit, kumur-kumur, kasih odol lagi, kemudian pakai permukaan atas, depan, atas dalam, kemudian atas oklusi.
Terus langit-langitnya dibersihkan, lidahnya dibersihkan. Jadi sikat gigi jangan buru-buru, minimal 2-3 menit lah ya. Berikutnya, next. Mundur lagi. Ya, teknik menyikat gigi ya, ini tadi sudah saya sampaikan, ada 3 permukaan harus dibersihkan, lidah sama langit-langit juga harus dibersihkan. Nah kira-kira begini ya, sikat gigi itu tidak boleh tegak lurus seperti ini. Harus diberikan sudut 45 derajat. Gambar nomor 1 itu sudutnya 45 derajat. Kenapa diberikan sudut 45 derajat? Karena gusi itu ada namanya sulcus gusi. Sulcus itu ada antara tepian gusi sama yang melekat dengan gigi itu ada 0,3 sampai 0,5 mm. Dan itu potensial sisa makanan masuk di sana, nyelip di sana. Nah, kalau kita tegak lurus begini, sulcusnya nggak kebersihkan. Jadi harus diberikan sudut 45 derajat. Gerakannya horizontal, jadi lebar sikat gigi ini, panjang sikat gigi ini cukup menyapu 3 gigi ini. Bersihkan itu aja dulu. Terus pindah ke depan. Oke, Kang. 3 ini bersihkan, 1 regio belakang, regio depan, regio belakang juga sama. Selesai itu baru di dalamnya. Ini permukaan ini ke sudut, dan ini yang nomor 2 ini permukaan luar ya. Nah, nomor 3 permukaan dalam. Permukaan dalam juga sama, diberi sudut juga. Jangan tegak lurus begini. Jangan tegak lurus begini, diberi sudut. Diberi sudut ya. Diberi sudut, gerakannya halus, pelan-pelan, bersihkan 3 aja, geser lagi, bersihkan 3, geser lagi, geser. Jadi jangan seperti menggergaji gini. Serak gitu ya. Itu kayak gigi seperti digergaji nanti, akan habis nanti, akan terkikis nanti. Kemudian ada permukaan depan ini yang khas, kita tarik aja begini. Nomor 4 itu. Nomor 4 tarik begini. Depan juga sama, tarik dari dalam, gitu ya, begini ya. Perhatikan. Oke, depannya begini juga. Kemudian baru permukaan oklusal. Nah, permukaan oklusal ini agak bebas karena tidak menyangkut gusi. Agak keras juga boleh. Kalau ini kenapa kita harus hati-hati? Karena ini ada gusi. Ada gusi itu, gusi kan jaringan lunak. Beda dengan gigi. Kalau gigi itu jaringan keras. Nah, kalau jaringan keras yang oklusalnya boleh lah agak keras gini juga nggak apa-apa. Ya, oke. Next. Iya, ini sudah berikutnya. Ya, ini waktunya tadi saya sudah sampaikan sebelum tidur dan setelah makan. Jadi kita paradigmanya dirubah ya. Berikutnya. Waktu yang benar. Berikutnya, nah makanan dan minuman yang menyehatkan gigi ya. Yaitu air putih sangat bermanfaat sekali. Membuang minimal kalau kita habis makan tuh kumur-kumur. Kemudian susu yang rendah lemak. Itu hindari juga makanan minuman yang bersoda. Karena minuman bersoda kan basah ya. Soda itu kan basah, itu juga dia akan mengikat kalsium, berikatan juga nanti melarutkan kalsium di kita. Kemudian pilih buah dan sayur-sayuran yang segar, kemudian untuk kebutuhan nutrisi vitamin kita juga, tetapi juga kalau makanan buah-buahan sama sayur-sayuran itu kan berserat. Kalau makanan yang berserat itu ada istilah self cleansing. Jadi dia selain kita makan, itu nikmat, makannya enak, kemudian bergizi, tapi dia cuma self cleansing, dia punya kemampuan membersihkan sisa makanan yang ada di gigi kita. Konsumsi makanan yang berserat itu tadi, kemudian batasi konsumsi makanan yang manis dan lengket-lengket. Yang suka-suka makan coklat, silahkan, saya tidak apa-apa, tapi setelah makan coklat jangan lupa sikat gigi. Kalau sikat giginya makan coklatnya siang, ya makan sikat gigi nggak perlu pakai pasta gigi. Ya, Pak, yang pakai pasta gigi cukup 2 kali saja. Berikutnya, next. Ya, kita coba beberapa penyakit yang lazim kita temui ya. Kita coba dari gigi yang berlubang. Gigi definisinya merupakan suatu keadaan di mana gigi menjadi rapuh karena terlepasnya komponen penguat gigi, kalsium dan fluor, atau demineralisasi akibat proses makanan menjadi asam oleh bakteri di dalam mulut. 90% masyarakat, nah kita memiliki lubang. Nah ini luar biasa, di Indonesia ini 95% bahkan. Bahkan saya kalau ketemu pasien yang giginya tidak berlubang, saya bilang, ini bisa mendapatkan dokter gigi award, ini giginya sehat, gitu. Bisa ikut lomba sehat, gigi sehat. Jadi rata-rata masyarakat kita itu berlubang giginya. Nah ini definisinya adalah gigi yang rusak, terjadi kerusakan. Kemudian menimbulkan rasa sakit itu dari mulai rasa ringan, kalau kena minum air dingin cut gitu ya, itu sakit ringan sampai sakit berat. Mulai nyut-nyutan gitu, nggak bisa tidur dan lain-lain, mengganggu pekerjaan, mengganggu ibadah, mengganggu lain-lain. Kemudian bisa menimbulkan pembengkakan di dalam mulut, di dalam gusi atau langit-langit atau dasar mulut maupun luar mulut. Nah, kalau lubang itu dibiarkan, sudah nyut-nyut itu dibiarkan, hanya minum obat-obat warung saja, tidak ke dokter, tidak ditambal, tidak ditreatment, kerusakan akan terus berjalan.
Kalau gigi sudah lobang, makanan sudah masuk, itu kan membusuk di dalam itu. Tambah lagi makan berikutnya, nambah di atasnya yang di dalam, tambah tertekan lagi ke dalam. Sehingga makanan itu semakin ke dalam, sampai ke saraf gigi, menyebabkan saraf gigi mati. Bakteri masuk ke dalam lubang gigi tadi, ke dalam saraf. Nah, kalau udah masuk ke dalam saraf gigi, sampai ke ujung akar, sampai ke tulang, terjadilah bengkak. Kita mungkin pernah lihat orang bengkak sampai ketutup matanya, bengkak sampai ke bawah gini, dan lain-lain. Itu akibat membiarkan kelainan atau kerusakan dari awal. Segera dia lakukan pengobatan. Berikutnya, next. Agak cepat ini, nanti kita ada tanya jawab. Nah ini karies ini ada 5 komponen. Jadi komponen yang pertama itu gigi, kemudian komponen berikutnya adalah makanan, gula-gulaan dan lain-lain. Kemudian ada bakteri dan waktu. Baru ada 4 komponen, maaf. Ya baru terjadilah karies. Gitu. Harus ada gigi dulu, kemudian ada makanan nempel di gigi, kemudian ada waktu 8 jam, makanan itu menjadi asam oleh bakteri, kemudian asam tersebut melarutkan kalsium. Nah, kemudian baru terjadi lubang. Gitu. Jadi caranya begini, memutusnya bagaimana? Memutusnya di waktu. Apakah kita harus udah supaya nggak berlubang cabut aja semua? Itu bodoh. Atau supaya nggak berlubang nggak makan aja? Itu juga nggak mungkin. Kita harus makan. Atau harus dihilangkan bakteri? Nggak bisa. Bakteri itu tidak boleh dihilangkan dalam mulut kita karena itu bagian flora normal. Di dalam mulut kita tuh harus ada bakterinya. Tetapi harus terkendali jumlahnya. Bakteri akan berbahaya ketika jumlahnya tidak terkendali. Nah, yang bisa kita eliminir dari 4 elemen penyebab karies ini adalah waktu, time. Tapi caranya adalah jangan sampai gigi menempel, makanan atau manis atau apapun juga menempel di gigi kita selama 6 jam. Harus dibersihkan dulu. Sehingga tidak ada lagi bakteri yang membuat makanan menjadi asam, kemudian melarutkan kalsium kita. Nah ini gambaran karies kecil, kemudian gigi yang sehat, kemudian yang kedua mulai ada lubang, kemudian lubangnya semakin dalam, dan kalau sudah semakin dalam masuk ke saraf, sampai terjadi kelainan periapikal atau kelainan di ujung saraf itu. Bisa abses, bisa granuloma, dan lain-lain. Kalau sudah absesnya, misalnya kondisi tubuh kita sedang menurun, abses di dalam gigi itu bisa keluar, bisa membengkak gitu, dan itu berbahaya sekali. Berikutnya, ya kebanyakan masyarakat jarang ke dokter gigi. Ke dokter giginya bila ada keluhan. Ini sesuatu yang kurang tepat. Oleh karenanya penting untuk melakukan kontrol 6 bulan sekali. Kontrol 6 bulan sekali ini untuk mengetahui kelainan sedini mungkin, untuk mendapatkan edukasi dari dokter, untuk membersihkan karang-karang gigi. Karena ada bagian-bagian gigi yang memang sulit dibersihkan. Selalu ada tertimbun sisa makanan di dalamnya. Nah, sisa makanan kalau kemudian tidak dibersihkan bisa jadi lubang, bisa juga menjadi karang gigi. Oleh karenanya dianjurkan untuk 6 bulan sekali. Kalau pasiennya sudah home care-nya sudah baik, dental care-nya sudah baik, perawatan giginya sudah baik, di rumahnya sudah baik, itu mulai berangkat 1 tahun sekali. Cukup 1 tahun sekali ke dokter giginya gitu. Untuk mengecek. Kalau ada lubang kecil cepat ditambah. Kalau ada karang gigi cepat dibuang. Insya Allah sampai tua pun giginya bagus. Berikutnya. Nah ini perawatan gigi kalau lubangnya kecil-kecil gini sekali datang selesai. Makanya orang bilang, oh ke dokter gigi mau bolak-balik. Ya karena Anda datangnya sudah terlambat. Karena you datangnya udah telat bro. Jadi harus diulang-ulang, harus steril dulu. Nambah gigi itu tidak asal nambah aja. Karena di dalam gigi yang lubang itu banyak bakteri, banyak penyakit. Kalau dibiarkan tidak dibersihkan, tidak steril, berbahaya justru. Karena bakteri di dalam gigi itu bakteri anaerob namanya. Anaerob itu bakteri yang tidak perlu oksigen. Ditutup rapat pun hidup dia. Itu luar biasa Allah membuat bakteri itu. Jadi harus dibersihkan bersih, kemudian sterilisasi baru ditambah. Nah, oleh karenanya kalau lubang-lubang kecil gini udah bisa langsung ditambah. Berikutnya. Selesai sekali kunjungan. Berikutnya. Nah ini kalau sudah dalam begini, lubangnya semakin dalam, ya sudah. Tidak ulang. Yang ini sudah terjadi pembengkakan di luar ini. Pembengkakan di luar tapi masih di dalam mulut. Nah kalau berlanjut lagi, pembengkakannya bisa di luar mulut. Berikutnya. Nah ini pembengkakan di luar mulut ini. Lihat langit-langitnya membengkak. Empuk. Itu kalau disobek sama dokter bedah, itu nanahnya keluar banyak sekali. Atau disedot pakai spet yang besar, 10 mili gitu. Sedot, itu keluar nanah plus darah itu. Dan baunya Masya Allah itu. Ya. Jadi kalau orang bau mulut tuh, ya itu curigai, giginya rusak, lubang, bengkak, dan ada karang giginya. Berikutnya. Jadi tumor juga bisa menyebabkan kalau memang juga. Nah, ini kalau kita bicara biaya, semakin kecil lubangnya, semakin cepat ditindak, semakin kecil biayanya. Semakin lubangnya semakin besar ini gambaran saja. Oleh karena jangan menunggu
kita mengeluarkan biaya besar untuk perawatan gigi ya. Berikutnya, agar kita bisa infak sodakoh gitu ya. Kemudian pencegahan gigi yang berlubang. Nah, pencegahannya seperti apa? Minimal kita berkumur-kumur dengan air putih setelah makan, kemudian menggosok gigi secara teratur. Tadi sudah di waktu dan caranya sudah saya jelaskan. Kemudian makan makanan yang berserat, buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian menggosok gigi dengan sikat gigi yang berbulu halus dan dilakukan secara benar, teratur, waktunya, tepat waktunya. Itu untuk pencegahan. Itu cukup. Berikutnya adalah kita mengecek, memperlihatkan atau memeriksakan gigi kita ke dokter 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Jika gigi sudah berlubang, segera ke dokter gigi untuk kontrol dan dilakukan perawatan terhadap gigi tersebut. Jangan hanya mengandalkan obat-obat warung saja. Karena obat warung itu hanya simptomatis saja, hanya mengobati rasa sakitnya sementara. Penyebabnya tidak diobati. Kemudian sebaiknya tidak sembarangan minum obat, terutama antibiotik, tubuh kita bisa kebal atau resisten. Oh, beli antibiotik aja sendiri di apotek itu boleh kok. Udah gitu minum baru 2 hari atau 1 hari udah enak, nggak minum lagi gitu. Nah, ini berbahaya. Kemudian semakin cepat ke dokter gigi, semakin baik hasilnya. Gitu. Jangan menunggu ada keluhan agar perawatan gigi berlangsung sederhana dan cepat dan sederhana. Kemudian jika menunda kunjungan, lubang gigi semakin dalam mengenai saraf gigi, gigi bengkak, dan terjadi abses. Kalau sudah abses, susah perawatannya, diobati, akhirnya dicabut ompong. Kalau udah ompong, dibiarkan juga bermasalah nanti. Nanti ada videonya saya ceritakan. Berikutnya kan. Agak cepat saja gigi goyang. Nah, penyebab gigi goyang ini karang gigi. Ya, ini karang giginya. Kalau tidak dibersihkan makanan, kalau kita mengunyah satu sisi di kanan saja, karang gigi numpuk di kiri. Kalau kita yang makan di satu sisi kiri, karang gigi numpuk di kanan. Jadi makanan itu harus bergerak berputar. Jadi jangan ngunyah satu sisi. Kalau ngunyah satu sisi juga berbahaya terhadap otot-otot. Coba teman-teman sekalian pegang pelipis, coba pegang semua, Kakang pegang. Coba gigitkan rahangnya. Nah, ini ada otot yang bergerak. Oke, coba di sini pegang dulu di pipi sini. Nah, ini namanya otot temporalis, ada masseter, nama businator, ada kalau bahasa kedokterannya. Coba pegang di pipi sini, gigit. Ada otot penegang ya. Nah, bayangkan ketika kita makan satu sisi, terus yang kanan yang bekerja terus, yang kiri relaksasi, itu nanti akan terjadi perbedaan. Ada ketebalan. Kok muka saya jadi agak penyon ya dok? Ini lebih tebal nih dok. Ini, oh iya, karena ini lebih berotot, lebih kuat karena ngunyah satu sisi. Gitu. Kemudian gigi berlubang yang hingga mengenai, udah lewat ini. Berikutnya. Tadi udah kegoyangan, kok balik lagi ke sini. Ya, ini karang gigi sebelum dibersihkan, karang gigi harus dibersihkan. Nah, perhatikan ya, yang sudah dibersihkan itu ada lowong-lowong ya, ada triangle, black triangle kalau bahasa kedokterannya, black triangle. Itu black triangle itu akibat dari gusi yang turun tertekan karang gigi. Lihat karang giginya begitu kotor, secara estetik juga, aduh kita kalau ngelihat ketemu orang begini kan ya geli-geli geleh gitu kan. Nah, jangan sampai kita dibuat geli-geleh oleh orang lain gitu. Geleh tahu ya geleh ya, orang Sunda. Nah, ini kalau udah dibersihkan, tapi juga udah terjadi kecacatan garang gigi, gusinya udah turun. Kalau gusinya udah turun, ini linu sekali. Karena daerah ini ada daerah yang sensitif, yang seharusnya ditutup oleh gusi. Oleh karenanya jangan menunggu begini, 6 bulan sekali dibersihkan karang gigi. Berikutnya. Next. Ini cara membersihkan karang gigi, nanti ada videonya berikutnya. Ini gigi goyang bisa melepaskan giginya. Jadi gigi copot itu bukan karena di lubang, bukan. Kalau lubang itu rusak, akhirnya dicabut dokter. Tapi kalau karang gigi dibiarkan, itu karang gigi bisa merusak tulang gigi. Gigi itu tertanam di tulang ya, hati-hati ya. Gigi itu tertanam di tulang, baru dilapisi gusi. Bukan gigi itu tertanam di gusi, bukan. Jadi gusi itu hanya melapis saja. Nah, tulang itu bisa turun, rusak. Ini gambar saya nggak ada. Di sana ada nggak? Turun rusak sehingga dukungan terhadap akarnya hilang. Kalau dukungan terhadap akar hilang, gigi akan goyang. Kalau gigi goyang, lama-lama copot. Gigi kakek copot sendiri, iya, karena ada karang gigi dibiarkan. Gitu. Berikutnya. Iya, tanda-tanda awal gigi goyang, gusi mulai merah, gusi mulai turun, kemudian terjadi kegoyangan, dibiarkan, tidak dibersihkan karang gigi, kemudian bisa copot sendiri. Ya, berikutnya, Kang. Karang gigi ya ini udah sama aja. Ini bisa menyebabkan gusi merah-merah. Itu lihat merahnya gusinya itu bukan gusi hebat, itu merah itu bukan karena pakai baju porski merah, bukan itu. Itu gusi yang merah itu karena terjadi radang gusi namanya. Itu gingivitis. Gingivitis kalau sudah berlanjut menjadi periodontitis, nah itu berbahaya sekali. Berikutnya. Nah, ini
gigi yang gusi yang turun nih, ada panah yang bawah itu gusinya turun gitu. Udah mulai gigi turun. Lanjut berikutnya. Agak cepat aja kita ada biar ada sesi tanya jawab. Jam 10 saya ada acara lain. Gigi goyang, pencegahan gigi goyangnya sama ya. Sikat gigi yang rajin, berkumur-kumur air putih, makan yang ini tidak merokok ya. Kita merokok, membersihkan karang gigi secara teratur, 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali, kemudian rutin kontrol ke dokter gigi untuk memeriksakan gula darah. Nah, orang-orang yang punya gula darah tinggi atau diabetes mellitus itu giginya goyang. Gigi goyang. Nah, kalau gigi goyang kemudian tidak dirawat, ditambah karang gigi lebih berbahaya lagi, lebih cepat lagi copotnya. Segera konsul ke dokter gigi jika terjadi masalah kegoyangan gigi. Berikutnya. Nah, ini videonya bisa diklik, Kang, silahkan. Videonya, kita lihat videonya. Ada beberapa video yang sudah saya siapkan. Bisa di sana? Dari operator? Mohon maaf, dok, dari operator belum siap untuk setel videonya. Oh, dari sini aja ya, kalau gitu ya. Kita Oh coba ya, dari bisa, sini, bisa, dari bisa. operator saya. Silakan, dok. Ya, kita saya dibantu operator lain nih, luar biasa, Kak Diva nih. Operator lain membantu saya. Silakan Kak Diva, diputar videonya. Ada beberapa video yang kita bisa lihat. Ya, jadi prinsipnya gigi itu adalah nikmat, harus dirawat dengan baik, disayang. Kalau dirawat dengan baik, gigi juga akan memberikan fungsi yang terbaik untuk kita. Sama lah, mobil juga kalau kita dirawat dengan baik, mobil tidak mogokkan, tidak apa gitu ya, sama. Jadi ada timbal balik. Kita merawat gigi dengan baik, gigi akan memberikan fungsi yang terbaik untuk kita. Ya, ini ilustrasi lubang di depan penambalan gigi ya. Ini gigi cuma dibersihkan dulu, gigi dibersihkan dulu, lubang-lubangnya, kotoran-kotorannya, bakterinya dibersihkan, kemudian dilakukan etching, ini namanya penambah etching, kemudian diberikan namanya bonding untuk katalisator, kemudian dilakukan penambalan. Nah, ini penambalan. Nah, ini yang kiri sudah selesai, yang kanan dalam proses penambalan. Ya, kemudian setelah ditambal setelah dipoles giginya kembali seperti gigi semula. Ini kalau dokter giginya canggih, jago, nggak kelihatan tambalannya. Bahkan lihat seindah ini, secakep ini gitu, hasil pekerjaan dokternya. Berikutnya, video berikutnya Kang mengenai bersihin karang gigi ya. Ya, karang gigi. Nah, ini nggak apa-apa ya. Ini fungsi estetik gigi. Saya mau gambarkan, ini ada video bagus di orang sebelumnya giginya jelek, kemudian di treatment dengan baik, hasilnya seperti ini. Ya, klik. Fungsi estetis itu sekarang menjadi sangat penting ya. Dulu sekarang kalau masuk akabri akpol itu gigi rusak, gigi karehol, gigi ke depan tuh nggak bisa masuk akpol sekarang. Dulu masih bisa. Dulu perwira-perwira jenderal-jenderal zaman dulu itu yang sekarang jadi jenderal itu masih kelihatan giginya jelek. Kalau sekarang nggak bisa. Perwira-perwira itu sekarang masuk akpol tuh giginya harus bagus. Masuk akmil giginya harus bagus, harus rapi karena berkaitan dengan penampilan. Dia akan menjadi pemimpin bangsa. Giginya harus baik gitu. Jadi gigi itu bagian dari lobby, gigi itu bagian dari estetik, gigi itu bagian dari kesehatan, gigi itu bagian dari kehidupan kita secara keseluruhan. Tidak bisa terpisahkan. Bisa kan? Ya, kita sambil menunggu ya. Kira-kira gambarannya bahwa ya ini tidak nggak apa-apa, ini juga boleh. Ini kalau orang bilang gigi sakit ya udah cabut aja gitu. Nah, enak udah plong, setelah dicabut hilang sakit. Betul, gigi sakit dicabut, plong hilang sakitnya setelah dicabut. Tetapi ada masalah baru. Kalau gigi dicabut kemudian tidak dibikin gigi palsu atau tidak dirawat behel untuk ditutup ompongnya, itu gigi yang lain akan bergerak. Gigi yang ini contohnya gigi cabut satu, ini akan bergerak. Pergerakan gigi ini akan menyebabkan renggang di sebelah gigi. Renggang ini akan menyebabkan sisa makanan nempel. Terjadi karang gigi rusak juga, terjadi lubang gigi juga di sana. Jadi ada masalah-masalah rentetan setelah gigi itu ompong. Nah, gigi atasnya kalau cabut satu di atas dicabut, yang atas bawah dicabut, yang atas akan turun, memanjang. Kalau giginya memanjang satu, terjadi kontak yang berbeda.
namanya prematur kontak gitu. Kontaknya berbeda. Nah, akan masuk makanan di situ. Menyebabkan juga karang gigi, menyebabkan juga kerusakan juga. Belum bisa dibuka ya, Kang ya? Ya mungkin nanti PowerPoint-nya akan kita koreksi, akan kita bagikan nanti ke teman-teman, silahkan nanti bisa dilihat sendiri ya. Gambarannya bahwa kalau ini perawatan ortodonti bisa juga. Ini cara bagaimana sistem kerja ortodonti ini, gigi ada yang terbalik, gigi taringnya itu kan, nah ini kira-kira begini, hafalnya, kemudian kita lakukan penarikan, pasang behel, kemudian ditarik, bahkan ada yang di dalam itu dikeluarkan, bisa kemudian gigi tersebut berfungsi. Bayangkan gigi yang di langit-langit ini tidak berfungsi kan? Atau apalagi gigi yang di dalam. Gigi yang di dalam kalau tidak dikeluarkan tidak berfungsi. Nah, dikeluarkan, ditempatkan pada posisi yang normal, kemudian dia bisa berfungsi. Itu fungsi dari ortodontis. Adapun kemudian menjadi rapi, menjadi tampan, menjadi ganteng, percaya diri itu adalah ukhro lah ya ukhronya. Tetapi kita mengembalikan fungsi gigi pada posisi gigi pada posisinya, kemudian fungsinya menjadi optimal dan menjadi baik. Begitu Kang, presentasinya alhamdulillah jazakumullahu khairah. Agak buru-buru presentasinya ini karena kita agak tanya jawab. Silakan Kang moderator untuk dilanjutkan. Oke, alhamdulillah jazakallahu khairan Dr. Diki atas materinya seputar gigi, kesehatan gigi ya. Berbagai macam ya, pencegahan gigi berlubang, gigi goyang, bagaimana. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, untuk yang di studio silakan bisa mungkin memberikan kertas atau bisa disediakan mic, Mas Operator. Untuk yang di studio, untuk tanya jawab. Dan untuk yang berada di Zoom meeting bisa raise hand dulu ya, sebelum nanti dipersilakan bertanya. Silakan mungkin yang sudah siap dengan pertanyaannya. Dari Zoom Meet ada? Silakan. Dari studio. Nah, ini kayaknya ada nih. Nah, silakan. Boleh. Silakan. Oke, mungkin catatannya bisa dibawa ke depan. Maju. Solo pas. Boleh seputar kesehatan gigi, boleh juga seputar inspirasi ya pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengan siapa? Sebelumnya untuk Dokter Diki, di sini saya perwakilan dari teman-teman mungkin mau bertanya. Kita kan remaja yang usianya 17 sampai mau masuk 20-an mungkin ya. Nah, itu di situ kita ada pertumbuhan gigi bungsu. Nah, sebenarnya gigi bungsu itu harus dicabut apa enggak sih, Dok? Karena kan pertumbuhannya itu miring ya ke arah gigi geraham. Nah, itu gimana? Nabrak ya? Kalau baik. Dampaknya apa kalau nggak dicabut ya, Dok? Alhamdulillah. Baik. Jazakallahu khairan. Ada lagi? Ya, baik. Bisa langsung saya jawab ya, adik yang bertanya tadi. Jadi gigi bungsu itu adalah gigi yang tumbuh di usia 18 sampai 23 tahun. Bahkan ada juga di atas 23 tahun. Gigi bungsu itu kalau kita sebut gigi angka nomor 8 namanya, gigi paling belakang. Itu biasanya gigi tumbuh itu karena usianya sudah di atas 18 tahun, pertumbuhan rahang sudah berhenti biasanya, sehingga seringkali posisi gigi itu menjadi miring karena tidak ada tempat, rahang kita terbatas tempatnya. Kenapa rahang kita jadi terbatas? Jumlahnya gigi 32, ada gigi 8, gigi bungsu. Karena sebetulnya jumlah gigi tetap, tetapi pola makan kita yang kemudian sekarang berubah. Kita sekarang lebih banyak makan makanan yang halus, yang lembut-lembut, yang pengunyahannya sebentar sudah bisa ditelan. Sehingga terjadilah pertumbuhan rahang yang tidak optimal. Kalau pertumbuhan rahang tidak optimal, sehingga tidak bisa menampung gigi paling akhir. Oleh karena akibatnya giginya jadi miring. Nah, kalau gigi miring itu akan berbahaya
Karena kalau gigi belum tumbuh itu dia punya daya erupsi namanya, daya terus maju. Pada saat miring begini giginya itu akan sakit mendorong. Lah berbahaya lagi ketika ada gigi yang nah ini ini bisa di zoom kan? Ini gigi miring nih contohnya, bisa di zoom. Ya ini gigi miring ini. Ini giginya tidur horizontal menabrak ke gigi depannya. Nah ini seringkali antara gigi yang miring dengan gigi ini ada tertimbun sisa makanan di sini. Namanya operkulitis kalau bahasa kedokternya, bikin sakit, bikin demam dan lain-lain. Nah kalau kondisinya sudah begitu, giginya miring, sering sakit, mengganggu, lebih baik dicabut, dioperasi. Tanpa gigi 8 pun sistem pengunyahan sampai gigi 7 kalau semuanya sehat sudah cukup. Sudah cukup makanan bisa halus digiling di dalam mulut kita, kemudian ditelan berbagi tugas dengan usus kita. Jadi dioperasi saja, dibuang saja, gitu. Gigi 8 ini, gigi bungsu itu. Kalau tidak dibuang ya mengganggu terus, sering sakit, mengganggu dan lain-lain. Gitu. Ya, berikutnya pertanyaannya, yang zoom ya, yang diketik ya dok, apakah benar kalau gigi atas geraham dicabut akan berpengaruh ke mata? Ini paradigma lama, ini paradigma penjajahan Belanda ini. Saya udah ribuan orang mencabut gigi atas orang itu tidak pernah ada yang rusak matanya. Justru mencabut gigi itu jadi mata pencaharian saya, gitu. Bukan lagi merusak mata, tapi menambah pencaharian saya. Itu sangat ortodok, itu sangat kuno itu. Tidak mungkin seorang dokter mencabut gigi orang kemudian merusak matanya, itu bodoh sekali itu. Coba kita juga harus nalar kita harus bermain. Nalar kita harus, logika kita harus belajar di-upgrade. Hal-hal yang kira-kira nggak masuk akal tuh jangan terlalu diabaikan saja gitu loh. Ya. Jadi sekali lagi itu ngawur itu. Jadi cabut gigi atas bawah tidak ada masalah selama kondisi tubuhnya baik. Tidak ada kelainan jantung, tidak ada diabetes mellitus, tidak ada asma. Dokter akan tahu kondisinya bisa dicabut atau tidak. Tuh, dokter akan melakukan anamnesa, apakah ibu punya kelainan jantung, apakah ibu sedang dalam perawatan gula dan lain-lain, itu dokter akan menanyakan. Tidak sembarangan dokter nyabuk terus matanya rusak. Saraf mata itu namanya nervus opticus kalau bahasa kedokterannya. Saraf gigi itu nervus trigeminus namanya. Nervus opticus itu nervus 3, trigeminus itu nervus 5. Itu ada nervus 4 namanya nervus facialis, saraf yang mempersarapi wajah. Jauh perjabangannya. Jadi dari saraf pusat ke 3, ke 4, ke 5. Saraf 3 ke mata, saraf 5 ke gigi, itu jauh. Cabut gigi yang rusak mata, tapi memberikan pencaharian ke mata pencaharian gitu ya. Paham ya? Jangan terbuai dengan cerita-cerita yang kurang attitude. Izin bertanya dok, jika gigi yang gigi kuning karena efek mengkonsumsi kopi itu dibersihkan dengan apa baiknya? Ya, jangan sembarangan menggunakan asam. Ada suka dijual orang dengan asam digosok gitu. Kalau kadar asamnya terlalu tinggi, justru kalsium giginya dibawa sama dia, keropos gigi kita. Lebih baik datang ke dokter, dibersihkan oleh dokter. Ada memang alatnya untuk membersihkannya, namanya scaler. Kemudian ada alat obat untuk memutihkan atau itu ada kadarnya. Dan itu harus dia lakukan oleh seorang ahli, tidak boleh melakukan diri sendiri. Ini assalamualaikum dok, saya Silmi ingin bertanya. Setahu saya setelah makan itu tidak boleh langsung sikat gigi, tapi harus menunggu minimal 30 menit lebih dahulu. Apakah itu salah? Untuk apa yang menunggu 30 menit ya? Kalau bisa langsung dibersihkan, bersihkan saja. Tapi kalau menunggu 30 menit pun tidak apa-apa, karena sisa makanan yang nempel di gigi selama 30 menit juga tidak berbahaya, tidak merusak gigi. Boleh ditunda sikat giginya, tidak apa-apa. Tapi itu juga agak aneh itu pertanyaan ini. Dok, ini dari Kaos, Sekretaris DPW loh. Assalamualaikum Kaos, luar biasa bisa ikut juga. Dok, kalau zaman dulu orang tua kita merawat giginya dengan cara nyepah atau nginang. Kalau zaman sekarang tidak lagi digunakan. Kalau zaman sekarang gantinya nyepah itu apa ya? Nyepah atau nginang itu kan memang yang dimakan atau yang dikunyah itu kan daun antiseptik itu. Daun apa namanya? Seruh orang Sunda bilang. Apa bahasa Indonesia? Seruh itu memang ada punya daya antiseptik. Jadi giginya memang jadi bagus, tetapi jadi merah gitu ya. Dan itu di Papua masih dilakukan, tapi di kita tidak.
Kalau kita sih ya cukup aja Kak, mengkonsumsi makanan yang sehat, menggosok gigi dengan baik, tepat waktu, sering konsultasi giginya ke dokter, itu saja. Kalau mau menganut sunnah Rasul ya kita menggunakan siwak. Boleh menggunakan siwak. Siwak juga ada antiseptiknya itu. Siwak tuh ada antiseptiknya. Bagus itu. Kunyah-kunyah dulu siwaknya, hancur kayak sikat gigi terus digerakkan seperti itu. Ya baik juga, kemudian gitu ada sunnahnya juga. Izin bertanya dok, pasta gigi yang bagus itu contohnya seperti apa? Pasta gigi sekarang bagus-bagus semua. Pasta gigi sekarang tuh sudah hasil teknologi, hasil para ahli. Jadi semuanya bagus. Pasta gigi itu hanya selera saja. Ada yang suka dengan pasta gigi yang menggunakan aromatik, ada yang tidak suka aromatik, ya kan? Ada yang untuk gigi sensitif, ada yang untuk gigi normal, itu macam-macam. Silakan, saya tidak rekomendasikan satu persatu. Karena pasta gigi sekarang semua sudah bagus, dalam artian sudah hasil lolos BPOM ya. Nah ini sikat gigi yang benar tuh yang ini, yang lurus. Kemudian bulunya minimal 8, kesananya minimal 3 sampai 5. Jadi bisa menjangkau 3 gigi sekaligus. Assalamualaikum dok, saya mau bertanya, ada dampak serius gak sih untuk sering mengkonsumsi minuman yang mengandung kafein seperti kopi dan teh? Enggak, justru kalau teh itu justru akan memperkuat, karena teh itu kan mengandung beberapa zat yang memperkuat gigi juga. Nggak apa-apa, hanya memang seringkali kalau kita banyak minum teh sama kopi itu terjadi stain, pewarnaan. Nah ini pembedaan. Karang gigi itu namanya kalkulus, tapi kalau stain, rokok, kopi, teh itu namanya stain. Stain itu lebih mudah dibersihkan. Tapi jangan dibersihkan oleh sendiri. Jangan dikorok-korok atau pakai cairan asam yang sangat kuat. Jangan berbahaya. Lebih baik ke dokter. Jadi pertanyaannya sudah terjawab ya. Sering berikutnya izin bertanya dok. Kalau gigi yang sudah goyang baiknya langsung dicabut ke dokter gigi atau sambil copot. Aduh, menunggu copot sendiri namanya pasrah. Kalau gigi goyang menunggu copot sendiri namanya pasrah. Ke dokter gigi. Nanti ada kegoyangan itu ada 3 grade kalau bahasa ke dokternya. Grade 1, 2, 3. Grade 1 tuh goyang hanya beberapa derajat depan belakang. Grade 2 tuh depan belakang kanan kiri. Grade 3 depan belakang kanan kiri ditekan naik turun goyang juga. Nah ini naik turun goyang nih Pak Irfan lebih hafal. Goyang. Dia ada grade-nya. Kalau grade 3 itu goyang depan belakang kanan kiri, nah atas belakang atas bawah goyang itu nggak bisa ditolong lagi, harus dicabut. Grade 1 masih bisa dipertahankan dengan dibersihkan karang gigi. Grade 2 bisa diikat, namanya splinting. Jadi kalau ini goyang, grade 2 dibuang karang giginya, kemudian displinting dengan kawat, diikat, kemudian gigi akan kuat kembali. Halo dokter. Saya Kesia, halo. Siap, cukup ya? Ini kita cari pertanyaan di yang lain. Ini di YouTube boleh, juga ada, silakan. ternyata alhamdulillah banyak nih yang bertanya. Kalau di YouTube nanti saya jawab aja, Kang. Nanti di YouTube saya jawab langsung aja ya. Ya, salah satu di YouTube ada yang bertanya, dok. Saya pernah cabut geraham bungsu di tahun 2012. Setelah itu di lidah saya separuh mati rasa sampai sekarang. Bagaimana solusinya? Oh iya. Iya, itu menurut saya mohon maaf, itu kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja pada saat pengambilan gigi bungsu, mungkin gigi bungsunya terlalu dalam sehingga harus diambil sampai ke dalam, ada kerusakan saraf lidah, saraf lingualis namanya. Nah, ini memang agak sulit, penyembuhannya bertahap panjang sekali. Banyaklah mengkonsumsi vitamin D. Ya, banyak mengkonsumsi vitamin D, banyak minum air hangat supaya anastomose namanya. Perbaikan sarafnya membaik. Banyak minum vitamin D, kemudian banyak minum vitamin B, kemudian banyak minum air hangat, sering dikumur-kumurkan, ya. Mudah-mudahan sembuh kembali ya. Nah, ini satu pertanyaan nih dok. Kecelakaan kerja ini bukan karena semata-mata kesalahan dokter, bukan. Bisa jadi karena memang posisi giginya, ada posisi gigi yang tenggelam, yang gigi bungsu tenggelam, itu dekat sekali dengan persarapan. Jadi mau tidak mau terjadi ya kecelakaan kerja lah. Ya, berikutnya.